Selamat pagi, berkah dalam anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Kalau kemarin kita belajar pembelajaran 1, sekarang kita akan belajar 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran 2 dan 3. Sudah siap anak-anak untuk belajar hari ini? Tentunya sudah ya. Nah, kalau sudah, nanti tolong perhatikan video ini dari awal sampai akhir. Sekarang kita mulai ya. Apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini anak-anak? Yang pertama, kita akan belajar tentang gerak meliuk. Kemudian, kita belajar menjaga kebersihan menggunakan kata tentang lingkungan sehat. Yang ketiga, kegiatan menunjukkan persatuan dan sikap dalam mewujudkan persatuan. Yang keempat, kata tentang lingkungan tidak sehat. Yang kelima, karya imajinatif 2 dimensi. Dan yang terakhir, rusuk bangun ruang. Ya, kita hari ini belajar 6 ya, karena kita belajar 2 pembelajaran 2 dan 3. Kita belajar tentang gerak meliuk dulu. Jaka mendengarkan lagu di teras rumah. Jaka meliukkan badan ke kanan dan ke kiri mengikuti irama lagu. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini contoh gerak meliuk. Cara melakukan gerak meliuk pada gambar adalah berdiri tegak, pandangan ke depan. Ini gambarnya berdiri tegak, pandangan ke depan. Kemudian kaki dibuka selebar bahu. Jadi membuka kakinya jangan lebar-lebar selebar bahu. Satu tangan diangkat ke atas. Nih, satu tangan diangkat ke atas. Tangan yang tidak diangkat berada di samping kanan, seperti ini. Kemudian liukkan badan ke arah tangan yang tidak diangkat, seperti ini gambarnya. Nah, ini adalah gambar dan cara melakukan gerak meliuk anak-anak. Gerak meliuk itu memiliki manfaat. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, membantu melemaskan otot yang kaku, kemudian mencegah cedera, menjaga keseimbangan tubuh, menjaga kelenturan tubuh, mencegah penyakit punggung. Yaitu manfaat melakukan gerak meliuk. Sekarang kita belajar menjaga kebersihan menggunakan kata lingkungan sehat. Bacalah bacaan berikut. Judulnya ada bacaan yang berjudul teras rumah. Teras rumah adalah bagian rumah paling depan. Teras rumah dapat berupa tanah atau lantai. Pot-pot tanaman dapat diletakkan di teras rumah. Teras rumah yang dipenuhi tanaman tampak asri dan teduh. Teras rumah dapat dijadikan tempat bermain. Saat bermain di teras rumah harus menjaga kebersihan. Cara menjaga kebersihan teras rumah dapat dilakukan dengan menyapunya. Selain itu, dapat dilakukan dengan mengepel lantai teras rumah. Sekarang kita cari dalam bacaan tadi, anak-anak, apa ada kata tentang lingkungan sehat? Apakah kalian menemukan tadi anak-anak? Kita lihat kembali. Apakah kalian sudah menemukan? Sudah ya? Kalian menemukan kata apa yang berkaitan dengan kata tentang lingkungan sehat? Ada kata asri. Nah, asri
memiliki arti indah dan sedap dipandang mata. Kemudian ada kata teduh. Teduh artinya terlindung dari panas matahari. Nah, sekarang bagaimana cara menjaga kebersihan teras rumah berdasarkan bacaan tadi? Dengan cara apa, anak-anak? Dengan cara menyapu dedaunan yang berserakan di teras rumah. Kemudian mengepel lantai teras rumah. Ya, dalam bacaan tadi dengan cara menyapu dan mengepel supaya teras rumahnya agar tetap bersih. Sekarang kegiatan menunjukkan persatuan. Jaka menjaga kebersihan teras rumah bersama anggota keluarga. Jaka dan keluarga bekerja sama membersihkan teras rumah. Kegiatan Jaka dan keluarga menunjukkan persatuan di rumah. Bekerja sama termasuk sikap dalam mewujudkan persatuan. Kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah, anak-anak. Contohnya apa? Kalau tadi Jaka menunjukkan persatuan di rumah dengan cara menjaga kebersihan teras rumah. Sekarang kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah apa contohnya? Mengikuti, yang pertama, mengikuti lomba di sekolah dalam rangka HUT RI. Kemudian yang kedua, menghias kelas bersama teman sekelas. Yang ketiga, menata buku di perpustakaan sekolah bersama-sama. Nah, selain ketiga contoh ini apakah masih ada lagi contohnya? Apakah piket kelas bisa, anak-anak? Bisa. Piket kelas juga termasuk sikap yang menunjukkan persatuan di sekolah. Kemudian kerja kelompok juga termasuk sikap yang menunjukkan persatuan di sekolah. Nah, ketiga ini adalah contoh sikap yang menunjukkan persatuan di sekolah. Sikap dalam mewujudkan persatuan di sekolah adalah sportif saat mengikuti lomba. Kemudian bekerja sama saat menghias kelas. Yang ketiga, saling membantu saat menata buku. Nah, ini ketiga ini adalah sikapnya. Kalau yang tadi adalah contohnya. Ya, bagaimana supaya yang pertama tadi mengikuti lomba HUTRI. Nah, supaya kegiatan lombanya berjalan lancar, kita harus memiliki sikap sportif. Kemudian tadi yang kedua, menghias kelas. Nah, bagaimana supaya menghias kelas ini dapat berjalan dengan lancar? Kita harus bekerja sama saat menghias kelas. Begitu juga dengan tadi contohnya menata buku di kelas. Nah, supaya berjalan dengan lancar dan terwujud, kita saling membantu. Kata tentang lingkungan tidak sehat. Bacalah percakapan berikut, ya. Ada percakapan, nanti Bu Yuni yang akan membacakan, anak-anak mendengarkan. Jaka berkata, di mana kita akan bermain gobak sodor, teman-teman? Kemudian Sinta menjawab, kita bermain di lapangan saja. Ima menjawab, sebaiknya jangan di lapangan. Aku lihat lapangan becek karena hujan tadi malam. Lapangan juga kotor akibat sampah yang terbawa air hujan. Jadi lapangan terlihat kumuh. Jaka berkata, kalau begitu kita bermain di halaman balai desa saja. Tempat itu bersih dan kering. Sinta menjawab, setuju, ayo berangkat. Jaka dan Ima menjawab bersama, ayo. Nah, dari percakapan tadi anak-anak, apakah ada kata tentang lingkungan tidak sehat pada percakapan tadi?
Apakah kalian sudah menemukan atau masih ingat? Sudah ya? Nah, kata yang berkaitan tentang lingkungan tidak sehat adalah becek. Kemudian kata kotor, kata sampah, dan kata kumuh. Nah, keempat kata ini adalah beberapa contoh, ya, bukan salah. Beberapa contoh tentang kata lingkungan tidak sehat. Ada becek, kotor, sampah, dan kumuh. Sekarang kita belajar tentang karya imajinatif 2 dimensi. Langkah-langkah membuat gambar imajinatif. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, menyiapkan alat, media, dan rancangan prakarya. Yang kedua, membuat garis tepi. Yang ketiga, membuat gambar dasar sesuai rancangan karya. Yang keempat, yang terakhir, mewarnai gambar. Dan yang kelima, gambar imajinatif sudah jadi. Nah, itu tadi langkah-langkah membuat gambar imajinatif. Ada 5 langkahnya anak-anak. Yang pertama, menyiapkan alat media, ya, seperti pensil, kertas gambar, pensil warna. Yang kedua, membuat garis tepi menggunakan penggaris. Yang ketiga, membuat rancangan karya. Kalau sudah jadi rancangan karyanya, kemudian gambar diwarnai. Dan yang kelima, gambar sudah jadi. Sekarang kita akan belajar tentang rusuk bangun ruang. Kemarin di pembelajaran 1 kita juga sudah belajar tentang rusuk bangun ruang, kubus, dan balok. Nah, sekarang kita kembali lagi akan belajar tentang rusuk bangun ruang. Perhatikan gambar ruang prisma segi 5. Nah, seperti ini namanya prisma segi 5. Nih, segi 5-nya ini. Nah, kira-kira berapa banyak rusuknya prisma segi 5 ini anak-anak? Banyak rusuknya ada berapa? Ada 15. Coba sekarang kita hitung rusuknya ada 15 atau bukan? Nah, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Jadi rusuk bangun prisma segi 5 ada 15. Nah, rusuk-rusuknya atau ruas garisnya ada ini. Ada rusuk AB, BC, CD, DE, EA, kemudian FG, GH, HI, IJ, JF, ya. Kemudian ada AF, BG, CH, DI, dan EJ. Nah, ini jumlah rusuk bangun prisma segi 5, jumlahnya ada 15. Nah, rusuk-rusuknya ada A, B, B, C, D, D, sampai EJ nih. Jumlahnya 15. Selanjutnya ada bangun prisma segi 6. Nah, prisma segi 6 ini berapa anak-anak? Ayo hitung jumlah rusuknya. Sudah ketemu? Sudah menghitung kalian? Jumlah rusuknya ada 18. Coba kita hitung
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi, rusuk bangun ruang prisma segi 6 ada 18. Nah, rusuk-rusuk bangun prisma ini adalah AB. Ini rusuk-rusuknya AB, BC, CD, DE, EF, FA, kemudian GH, HI, IJ, JK, KL, LG, AG, BH, CI, DJ, EK, dan FL. Nah, semuanya ini rusuk-rusuk, nama rusuknya A, B, B, C, D, E, E, F, F, A, dan seterusnya ini berjumlah 18 ya, sesuai dengan jumlah rusuk bangun prisma segi 6. Selanjutnya, bangun ruang 5 segi 5. Nah, ayo kita hitung anak-anak berapa jumlah rusuknya. Sudah? Anak-anak sudah menghitung, sudah menemukan jumlah rusuknya berapa? Jumlah rusuknya bangun ruang 5 segi 5 adalah 10 ya, 10. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, betul. Jumlah rusuk bangun ruang 5 segi 5 adalah 10. Nah, sekarang ruas garisnya atau rusuk-rusuknya yang berjumlah 10 itu rusuk apa saja namanya? Ada rusuk KL, LM, MN, NO, OK, kemudian TK, TL, TN, dan TO. Ya, semua jumlah rusuknya ini atau ruas garisnya ini berjumlah 10 anak-anak. Bisa ya anak-anak menghitung dan mencari ruas garisnya atau rusuknya bangun ruang. Nah, ini bangun ruang 5 segi 6. Nah, anak-anak, ayo kita hitung berapa jumlah rusuk bangun ruang 5 segi 6. Sudah? Anak-anak sudah menemukan rusuknya ada berapa? Rusuknya ada 12 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, betul. Jumlah rusuk bangun ruang 5 segi 6 ada 12. Nah, rusuk-rusuknya atau ruas garisnya apa saja? Nah, ada rusuk KL ya, namanya rusuk KL. Kemudian LM, MN, NO, OP, PK, kemudian KT, LT, MT, NT, OT, dan PT. Nah, semua kesemuanya ini ruas garisnya ini atau rusuknya ini berjumlah 12. Nah, seperti itu tadi anak-anak cara mencari atau menghitung jumlah rusuk bangun ruang. Jelas ya anak-anak ya. Nah, dari penjelasannya tadi anak-anak, dari pembelajaran 2 dan 3, sekarang tugasnya kalian adalah tugas untuk hari ini mengerjakan LKS tema 4 pembelajaran 2, yaitu
Halaman 73 dan 74 mengerjakan bagian A dan B saja, langsung kerjakan di LKS. Kemudian halaman 77 sampai 78 bagian A dan B pembelajaran 3 langsung dikerjakan di buku LKS. Ya, yang C tidak usah dikerjakan. Demikian anak-anak penjelasan pembelajaran 2 dan 3, 2 pembelajaran hari ini. Semoga penjelasannya tadi bisa dimengerti dan dipahaminya. Anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Selamat pagi, selamat belajar, dan selamat mengerjakan. Berkah dalam.